kalian tulis beda-beda terserah ya, mau apa aja. Apa yang tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan, hanya satu kalimat satu orang. Paham ya? Satu orang satu kalimat. Kalian tinggal menuliskan di kertas ini nanti ditempel. Oke, paham ya? Boleh dibagikan kertasnya deh. Dibacakan dulu baru tebal ya. Di sini dibacakan ya, apa-apa. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Oke, thank you Pak. Oke, next. Selanjutnya, boleh sama tuh boleh, kata-katanya boleh sama. Oke, silakan guys. Tidak boleh mencela toilet. Tidak boleh mencela toilet bersih. Oke, good. Boleh. Ya. Terima kasih, Messi. Oke, kami dibacakan yang keras ya. Oke, dilarang bergurau atau berbicara ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Thank you, Karin. Oke, next. Boleh untuk siapa? Oke, iya Bu. Boleh. Oh, nanti depan ya. Oke. Izin ke toilet tidak boleh lebih dari satu orang. Next, Ivan. Boleh. Ayo, Pan. Ayo, Pan. Oke, Pani. Thank you. Oke, kelas Pani. Masuk kelas tepat waktu. Boleh cek. Ada yang sama nggak redaksinya? Misalkan, Bu, saya tentang dilarang membuang sampah. Nggak apa-apa, ke depan aja. Ya. Oke, jadi dulu. Oke, ini semuanya ke depan nanti ya. Oke, dilarang beristirahat kalau di kelas, bukan di kelas ya. Oke, good. Next, yang belum siapa? Habis? Ya, oke. Oke, bis. Yang keras bis. Oke, good. Dilarang berkeliaran membawa tas sebelum jam pulang. Thank you, Agis. Next. Boleh, ya. Berapa orang lagi, Bu? Oke, Isan. Dilarang berbicara kotor. Berarti nggak boleh bilang kotor. Harus bersih aja gitu. Next. Yang belum? Oke. Satu lagi ya. Dilarang mengotori jendela. Dilarang mengotori jendela. Thank you. Ini sudah ya? Oke, sekarang tadi yang kalian yang positif. Misalkan yang pertama tadi dilarang membuang sampah. Kira-kira kata dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan itu apa maksudnya? Oke, good. Membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, ini menjadi kalimat positif ya. Kata dilarang dengan tidak bolehnya tidak ada yang dilarang. Tadi ada tidak boleh atau dilarang dengan branding di kelas dan meja. Kira-kira kalau dalam kalimat positifnya tidak ada dilarang dan tidak boleh, jadi bagaimana? Kalau ini kan membuang sampah pada tempatnya, betul ya. Berikutnya apa? Kalau kita tidak boleh mencoret-coret di kelas, berarti kita harus bagaimana? Oke, menjaga kebersihan dinding dan meja atau kursi. Oke, good. Menjaga dinding dan kursi. Tadi apa lagi yang ada kata tidak boleh? Tidak boleh ribut atau tidak boleh keluar sebelum jam pelajaran selesai. Kira-kira apa maksudnya?
pelajaran. Oke, apa? Oke, good. Tertib. Ketika apa? Tertib ketika sedang berada di kelas. Kalau tadi tidak boleh atau dilarang telat atau terlambat masuk sekolah, kira-kira apa? Oke, good. Masuk kelas tepat waktu. Oke, sip. Masuk kelas tepat waktu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Kalau yang ini masih berupa peraturan. Kenapa? Karena yang namanya peraturan dan tata yang baru masih menggunakan kalimat negatif. Kalau siap dengan kelas, kalian sudah menjadi sebuah kalimat yang positif. Paham sampai sini? Dari semua peraturan yang sudah kalian buat, ada keyakinan kelas yang sudah dirangkum. Dari beberapa isi kepala kalian disatukan menjadi 5 keyakinan kelas yang harus kalian patuhi. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Berarti di sini ada taat. Kalian taat dan patuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan dinding dan kursi. Kira-kira apa makna yang terkandung dalam kalimat tersebut? Menjaga kebersihan dinding dan kursi. Ya? Iman. Bukan iman ini ya? Iman, boleh. Kenapa iman, Dea? Oke, good. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Kedua, berdiam diri saat pelajaran berlangsung. Berdiam diri, oke, good. Taat. Tertib ketika sedang di kelas. Sopan, oke, good. Terakhir, masuk kelas tepat waktu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang penyebaran dan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah ini. Mungkin ini sebagai tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sudah saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berada di ruangan ini untuk mendengarkan sedikit apa yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Di sini konsep inti dari budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, berikutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan ketiga institusi. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru itu sekarang yang sedang digaungkan tentang kurikulum merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi tersebut merupakan pembelajaran di mana peserta didik ini sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Peserta didik belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Jadi nanti mah ibu bapak dalam kegiatan mereka belajar itu anak-anak itu kita giringkan pada minat mereka masing-masing. Misalkan di sekolah olahraga nanti ada di sana guru olahraga yang membimbingnya. Berikutnya yang suka dengan membuat puisi ini guru bahasa, ya betul. Seni jadi seni juga. Next. Kita bebas lebih bagus. Selanjutnya ya bebas dia. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya kalau dulu kita berasumsi bahwa guru itu mengontrol peserta didik. Selanjutnya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal itu akan mendaunkan karakter mereka. Berikutnya orang dewasa berhak memaksa. Semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Padahal dari keempat poin ini, di poin pertama itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, tetapi yang menjadi dasarnya adalah peserta didik sendiri untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi guru hanya menggiringkan seharusnya itu. Jadi di sini mohon kerjasamanya nanti untuk kedepannya ketika IKM dilaksanakan di sekolah kita melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu kita sebagai penuntun murid dan murid tersebut merupakan controlling dirinya sendiri, bukan guru. Berikutnya yang kritis ini ternyata ketika kita memarahi atau kita menegur peserta didik dengan langsung, ternyata bukan menguatkan karakter mereka, tetapi sebaliknya mereka akan down gitu ya. Jadi malu, merasa bersalah. Nah yang ketiga, orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak anak. Misalkan nih, saya sendiri selalu melakukan kesalahan ketika mengajarkan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris bahwa semua anak itu pasti bisa, padahal enggak ya Bu. Soalnya kan setiap anak memiliki minat masing-masing gitu. Selanjutnya, semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif itu seperti memberikan reward, memberikan pujian, padahal dengan pujian dan reward itu ternyata tidak akan membuat anak itu menjadi mandiri. Jadi nanti tergantung, oh saya melakukan ini karena saya sendiri suka seperti ini. Hadiah ya? Ya betul Bu. Next. Nah ini merubah stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang dulu kita laksanakan bahwa realitas kebutuhan kita adalah sama. Ternyata menurut teori kontrol yang sekarang realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, apalagi kebutuhan peserta didik. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrol yang sekarang itu semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk yang sekarang hanya saya yang bisa mengontrol gitu ya. Misalkan kita lapar, apakah akan ada yang ngasih? Kalau kita tidak berbicara langsung, saya lapar, enggak kan dia. Jadi ketika saya lapar, saya akan melakukan makan apa-apa gitu yang membuat saya akan menjadi kenyang pada saat itu. Oke, Pak Yogi next. Nah, di sini mulai kepada disiplin positif, di mana kata disiplin ini kita sudah tahu bahwa disiplin itu artinya adalah belajar mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Yang kedua ada disiplin positif, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah ini ada kata reward, imbalan. Jadi nanti si anak itu akan melakukan hal tersebut karena ada imbalan. Jadi bukan dari intrinsik mereka, tapi dari ekstrinsik, yaitu dari guru ataupun rekan yang lainnya. Berikutnya ada ancaman, awas kamu lain
sebenarnya itu nggak boleh gitu ya Bu ya, karena akan mendownkan psikologis anak bahwa ya kalau saya seperti itu akan seperti ini jadinya. Tetapi harus ada dari dalam dirinya sendiri bagaimana kita menuntut anak untuk menunjukkan rasa tersebut. Selanjutnya kayak itu. Nah, nilai kebajikan yang ada itu disepakati oleh bersama yang terlepas dari kegiatan keagamaan, suku bangsa, bahasa dan latar belakang. Dari disiplin positif tadi akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, diantaranya ada profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 ya. Berikutnya ada yang menurut primary years program dan ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, yang akan dijelaskan adalah yang pertama aja Bu. Yang kedua kebinekaan global. Di kita kan kebanyakan anak heterogen ya Bu. Maksudnya dari keluarga yang berbeda-beda, ada yang seperti broken home lah. Berikutnya ada yang keluarga utuh, tetapi karena di sekolah ini lingkungannya berbeda-beda, mereka harusnya kita satukan dalam satu wadah kebinekaan global. Selanjutnya bernalar kritis. Ketika ada anak yang bertanya, kita sebagai guru berarti harus mewadahi. Jangan sampai nanti ya jawabannya atau bagaimana, harusnya yuk mari kita bicarakan bersama. Anak-anak yang lain juga nanti berpikir, oh itu jawabannya, menurut jawaban saya seperti ini. Selanjutnya mandiri. Mandiri itu ketika kita memberikan pembelajaran kepada mereka, silakan mereka melakukan hal-hal yang mereka inginkan, tetapi dalam koridor yang kita tuntun gitu ya. Misalkan tentang pembelajaran apa ya, bahasa Indonesia ya Bu, tentang apa Bu, contohnya bahasa Indonesia. Teks prosedur ada ya, teks prosedur misalkan ya Bu ya, Ibu cuma menerangkannya. Jadi prosedur itu tahapannya ada sama sudah masih juga, ada tujuan, ada bahan, dan ada cara gitu ya. Nah, dari ketiga tahap tersebut silakan kasih ke anak, nanti anak sendiri yang buat, bukan kita yang memberikan gitu ya. Jadi anak yang membuat, saya mau membuat nasi goreng, saya membuat kapal-kapalan. Oke, tujuannya apa? Bahannya apa? Caranya bagaimana, itu yang diharapkan dari tadi tersebut. Selanjutnya kreatif, ada kaitannya juga dengan yang tadi. Ketika anak memiliki jiwa yang kreatif, dia bisa menciptakan apapun dari yang dia inginkan gitu. Gotong royong juga sama. Kita sudah mulai berjalan. Kalau gotong royong itu setiap hari Jumat kebiasaan ada kebersihan yang urgensi. Itu bisa juga gotong royong. Maksudnya kalau ada yang sakit, kita bisa membantu melalui uang kas itu gotong royong. Next, nah, dari kebutuhan dari budaya tadi kita berawal dari kebutuhan dasar manusia, yang dimana kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang baik. Jadi kita juga punya kebutuhan dasar ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya kayak gitu. Nah ini Bu, menurut Maslow ya, 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin Haji juga tahu ya Pak. Yang ini yang dalam BP ini juga Pak, dalam dictionary. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup mungkin makan, pakaian, sandang, pangan, papan juga ya. Yang kayak gitu. Berikutnya kasih sayang. Nah di sini anak-anak kita sangat kurang sekali dengan kasih sayang untuk di rumah, karena di sana mereka kebutuhan dasar mereka belum ada yang terpenuhi Bu. Misalkan rasa diterima nih di rumah orang teh beliau merhatikan di sekolah dicarikan wae, nah gitu. Contohnya seperti itu ya Bu. Berikutnya dipedulikan juga sama tadi, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Jadi mereka itu ingin diakui ada bahwa saya itu ada loh ini. Jadi berdayakan anak-anak kita yang masih kurang dalam kasih sayang. Selanjutnya penguasaan, mereka ingin dianggap, ada rasa ingin memimpin, diakui, didengar, dan berprestasi. Di sini penguasaan juga sama, contohnya kan kita ada seorang anak yang merasa dirinya, wah saya ini bisa memperhatikan, jadi kurang menjadi pemimpin. Ada yang mau kita, nah itu seharusnya diraih, tapi karena di kita kan masih sulit lah untuk meraih itu, bagaimana belum ada cara yang pas, maka kita harus sama-sama untuk meraihnya. Selanjutnya kebebasan, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menentukan arah dari dirinya. Dan di sini ada mencoba hal baru.
anak-anak mencoba hal baru itu ketika ada kasus yang kemarin itu ngompreng ya Bu. Ngompreng itu mungkin mereka pikir oh itu hal baru yang belum saya lakukan. Jadi mereka ingin mencoba, itu adalah kebutuhan dasar mereka yaitu kebebasan. Padahal ketika melakukan hal tersebut mereka tidak berpikir kecuali itu bagaimana. Nah di sini tugas kita untuk mengarahkan juga. Tadinya kesenangan ada bermain, tertawa ya seperti contoh ikian apa itu yang batu itu ya Bu. Itu kesenangan mereka, berarti kesenangan mereka sudah terpenuhi dalam kebutuhan dasar manusia. Next, lagi. Nah ini motivasi perilaku manusia sudah saya katakan tadi bahwa ada motivasi intrinsik yang tadi hanya diberikan reward itu sebetulnya tidak baik Bu untuk perkembangan psikologi sana, karena saya ingin mengikuti ini karena saya akan mendapatkan hadiah. Itu ada motivasi intrinsik, tapi itu mulai dihilangkan ya, karena untuk menghindari ketidaknyamanan di rumah dan itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini ya. Poin kedua yang harus kita mulai agak benahi gitu. Nah seharusnya kita memiliki motivasi intrinsik pada diri peserta didik dengan cara menjadikan mereka orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita ajak untuk berdiskusi, oh ini salah ya, oh ini salah ya Pak. Jadi ada dari intrinsiknya. Berikutnya ketika mengikuti kegiatan perlombaan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, mereka tahu kebermanfaatannya, bukan karena hadiahnya gitu. Oh saya bisa melakukan ini, berarti nanti saya kedepannya seperti ini. Ada yang muncul dari diri saya sendiri. Nah Bu, di sini kegiatan yang kita lakukan ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi ketika anak melakukan hal yang tidak diinginkan, kita kasih hukuman. Berikutnya peserta ini tidak tahu apa yang terjadi ketika dia dilibatkan dan bersifat satu arah. Jadi kita membuat pilihan ke anak. Nah itu ada gambarnya Bu, saya ilustrasikan. Ada seorang ibu-ibu yang membawa pancopet memarahi anak, tetapi dia atau si ibu tersebut tidak memberitahu apa kesalahannya, apa akibat kedepannya, hanya menjudge bahwa itu salah melakukan hal tersebut. Berikutnya konsekuensi, ada terencana dan disepakati sesuai peraturan. Hanya saja di sini sikap guru selalu memonitor peserta didik. Jadi kita mengawasi ini, jadi anak tidak bebas melakukan sesuatu. Kalau restitusi, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Kemarin saya sudah mempraktekkan dengan Kadin PDB dan Bupati ya dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi, di mana di sana mereka sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dengan sendirinya mereka mengungkapkan, oh Bu, berarti saya itu ketika kesiangan harus tidur jam segini, berarti saya harus seperti ini. Jadi ada apa namanya, ada bukan penyesalan ya, adanya kesadaran dari diri sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan bisa memperbaiki pada lain waktu. Nah ini kita ada di sini Pak, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, misalkan hukum ya. Berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Next. Nah ini Bu, contoh penerapan posisi kontrol guru. Ketika ada seorang peserta didik terlambat datang sekolah, kalau kita sebagai penghukum Bu, kamu bersihkan halaman sekolah, itu sebagai penghukum. Galak gerimbun di gerbang, sesam bola, bersihkan AC. Nah itu ya, itu penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kalimat-kalimat ucapan dari kita biasanya berapa kali ibu katakan atau berapa kali bapak katakan harus memberitahu kepada kalian, kamu tetap saja mengecewakan bapak. Jadi yang itu masih bersalah. Kalau kita sebagai teman dengan ucapannya, ayo dong ikuti peraturan yang ada di sekolah, lain kali dan dibuat itu lagi, dia ada sedikit suaranya agak dilemahkan daripada pembuat rasa bersalah. Kalau tadi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah suaranya agak tinggi ya Bu. Terakhir, yang keempat, sebagai pemantau. Guru itu mengucapkan kata-kata, kamu sudah tahu kan sudah melanggar aturan ini, apakah kamu tahu konsekuensinya? Jadi anak bisa mulai menyadari kesalahannya. Dan yang terakhir, ini posisi yang harus kita kuasai seharusnya. Dengan mengatakan apakah kamu tahu kesalahanmu, sekarang bagaimanapun kamu harus memperbaiki kesalahanmu. Tapi kita nggak mungkin ya Bu, anak-anak gitu, anak-anak yang wow banget gitu.
Itu bagus tadi juga sementara salah kamu. Susah ya? Enggak mah. Anak-anak normal. Betul, anak yang normal. Kan kita mah di atas semuanya di atas rata-rata. Kita mah di bawah rata-rata. Ya. Next, ayo. Jadi kita ada di policy manager ya seharusnya. Nah, sekarang dalam membuat keyakinan kelas, dalam menciptakan budaya positif itu kita awali dari keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, next. Nah, ini membuat keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agak mudah diingat, misalkan yang kondisi sekolah dan semua warga terlibat dalam pembuatan. Next, kayak gitu. Ini contohnya Bu, yang itu kemarin saya sudah praktek membuat peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu satu pihak, kata tertib juga satu pihak, siapa dari sekolah saja. Dilarang kesiangan atau tidak boleh kesiangan. Dilarang membawa apa? Tidak boleh membawa, itu kan masih negatif karena ada suruhan dari atas. Nah, untuk sekarang kita membuat keyakinan kelas, membuat positif pernyataan yang negatif yang dibuat oleh sekolah atau oleh anak-anak. Misalkan tadi dilarang membuang sampah, tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Namanya anak-anak yang kayak gitu dibuat di peraturan kelasnya. Nah, kita bersama-sama mempositifkannya dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi kata dilarang atau tidak boleh. Selanjutnya yang kedua, di sana anak-anak membuat peraturan kelasnya ini Bu. Tidak boleh ribut saat belajar. Dilarang ribut saat belajar. Nah, dengan bersama-sama juga saya positifkan dengan mereka menjadi konsentrasi saat belajar. Jadi di sana kata dilarangnya kita hilangkan lagi. Yang ketiga, tidak boleh kesiangan gitu ya. Nah, jangan dilarang, ya, tidak boleh juga nggak boleh dicantumkan ya Bu. Jadi ini hasilnya masuk kelas tepat waktu. Berikutnya dilarang mencoret-coret bangku, beli gue yang kayak gitu ya. Mencoret-coret dinding, mencoret-coret apa jendela. Disimpulkan oleh saya dan anak-anak menjadi menjaga kebersihan dinding, meja dan kursi kelas. Berikutnya tidak boleh keluar selama pembelajaran. Tidak boleh jajan, banyak yang di sana di peraturan kelas yang mereka buat. Karena saya ingin mereka yang membuatnya gitu. Saya pandu yang terakhir dari kata-kata saya rangkum dan anak-anak juga merangkum, yaitu berada di kelas selama kegiatan pembelajaran. Jadi itu intinya untuk membuat kegiatan kelas. Jadi semuanya berpositif. Ini untuk awal melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Selanjutnya Pak Yogi. Nah, ketika ada masalah, di sini kita menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru dan peserta didik agar menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya ada karena segitiga, berarti ada 3 ya Bu. Yang pertama itu adalah validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Next, Pak Yogi. Contohnya yang menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak membuat salah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan kata-kata contoh yang saya buat ini ada 4. Berbuat salah itu wajar, ibu dan bapak juga pernah melakukannya, misalnya berikutnya kami berhak melakukan hal tersebut. Tapi nanti pada step yang berikutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita sanjung anak-anak tersebut curhat, berikutnya validasi tindakan yang salah itu ya perilaku berupaya memberi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ketika kita sudah menyatakan hal yang tadi, ini yang keduanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi anak misalnya curhat di step yang kedua pada tindakan yang salah. Oh iya Bu, saya salah, saya kurang sabar, saya pemarah. Nanti mereka muncul sendiri curhat apa yang telah dilakukan oleh mereka, kesalahan yang telah dibuat oleh mereka. Berikutnya kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagimu, itu kata guru harusnya. Jadi mereka betul-betul curhat pada saat itu. Dan yang terakhir pada segitiga restitusi tersebut adalah menanyakan keyakinan.
Apa keyakinan kelas yang kamu pahami tadi sudah dibuat, misalkan masuk kelas tepat waktu, ternyata itu sering telat. Kamu kenapa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya Bu, saya meyakini keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah masuk kelas tepat waktu dan saya tidak menepatinya. Jadi ada rasa bersalah dan ada realize gitu ya, dia menyadari bahwa dia itu tidak akan melakukannya lagi. Next, Pak Yudi. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja untuk diseminasi dari saya. Dan tadi untuk budaya positif, saya nanti inginkan dari Bapak dan Ibu untuk membuat komunitas belajar yang sudah saya buat kemarin ya dengan Pak Kepala. Nanti kita buat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas Ibu. Jadi nanti kepada wali kelas saya mohon bantuannya untuk membuat proses yang kayak tadi. Jadi anak-anak itu dibuatkan dulu peraturan kelas yang mereka inginkan. Gak apa-apa Bu, dalam bentuk negatif juga dulu, misalnya dilarang, jangan sebanyak-banyaknya, artinya atau mungkin sebanyak jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Nanti Ibu dan Bapak sambil belajar juga dengan saya mempositifkan kalimat-kalimat negatif yang sudah dibuat oleh peserta didik. Nanti kita tempel di kelas, jadi ada kebanggaan sendiri. Jadi ketika melakukan kesalahan, ini loh yang sudah kamu buat dan kamu langgar kira-kira kelas kamu. Jadi sedikit-sedikit kita perbaiki gitu. Ya mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.